Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam video eksplorasi konsep modul 1.4 budaya positif. Kali ini kita akan membahas tentang keyakinan kelas. Saya Erni Aida, calon guru penggerak angkatan 7, Dosen Negeri 2 Tuntang Kabupaten Semarang. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, CGP dapat menganalisis pentingnya memiliki keyakinan sekolah atau kelas sebagai fondasi dan arah tujuan sebuah sekolah atau kelas yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan di dalam sebuah sekolah atau kelas. Yang kedua, CGP dapat menjelaskan proses pembentukan dari peraturan-peraturan beralih ke keyakinan kelas. Yang ketiga, CGP dapat berpikir kritis, kreatif, reflektif, dan terbuka dalam menggali nilai-nilai yang dituju pada peraturan yang ada di sekolah mereka masing-masing. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Keyakinan lebih menuju pada nilai-nilai kebijakan universal yang disepakati baik tersurat maupun tersirat. Nilai ini lebih memotivasi seseorang untuk berperilaku dan bersifat jangka panjang. Dengan menggunakan keyakinan sebagai pedoman untuk berperilaku, bukan sekedar peraturan, murid akan memahami tujuan utamanya sehingga benar-benar berperilaku sesuai nilai-nilai tersebut karena termotivasi dari dalam. Mereka tidak sekedar berperilaku karena terasa takut atau hanya sekedar mengikuti peraturan saja. Tahapan menciptakan program kebajikan. Yang pertama, lihat daftar kebajikan yang telah disusun bersama, contoh pada pembelajaran 2.1. 2. Tentukan nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di sekolah Anda. Curah pendapat dalam kelompok. 3. Sempurnakan beberapa daftar nilai-nilai kebajikan yang utama, bahas kembali dalam kelompok utama. 4. Buatlah poster atau muat di sosial media keyakinan sekolah atau kelas Anda. Pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Keyakinan kelas berbentuk abstrak, berupa pernyataan-pernyataan universal, tetapi peraturan lebih rinci dan konkret. Pernyataan kelas dibuat dalam bentuk positif, tidak terlalu banyak dan mudah diingat. Dapat diterapkan di lingkungan tersebut, semua warga berkontribusi, ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Contoh keyakinan kelas, kembalikan barang ke tempatnya, adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, saling menghormati, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, komitmen menghormati orang lain. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, keamanan, saling menghormati. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, empati. Dilarang merokok, kesehatan, menghormati orang lain. Gunakan masker, kesehatan, keamanan. Berjalan di kelas dan koridor, keamanan, keselamatan. Prosedur pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Yang pertama, melakukan curah pendapat untuk menyepakati peraturan. 2. Mencatat masukan di papan tulis besar. 3. Susun dalam kalimat positif. 4. Tinjau kembali curah pendapat yang sudah dicatat. 5. Ajak mereka menemukan nilai kebajikan dari peraturan atau curah pendapat yang mereka catat. 6. Tinjau ulang keyakinan kelas yang telah dibuat. 7. Buat 3-7 keyakinan, jangan terlalu banyak. 8. Tinjau ulang dan setujui, ditandatangani semua guru dan murid. Kegiatan tampak seperti atau tidak tampak seperti. Dalam membuat keyakinan kelas, kita mulai dengan membuat kegiatan-kegiatan seperti ini. Tampak seperti jujur saat mengerjakan tugas atau tes. Tidak tampak seperti mencontek. Tampak seperti datang tepat waktu, tidak tampak seperti terlambat. Tampak seperti senang berdiskusi saat kerja kelompok, tidak tampak seperti egois dan menyendiri saat kerja kelompok. Tampak seperti berkata yang baik, tidak tampak seperti berkata kasar atau tidak pantas. Tampak seperti berperilaku sopan, tidak tampak seperti berperilaku tidak sopan. Selanjutnya, apa yang ingin didengar, dilihat, dan dilakukan oleh anggota kelas. Setiap anggota kelas melakukan tugas. Terdengar kalimat-kalimat positif, terima kasih, selamat pagi, bisa saya bantu? Terlihat tutur kata yang baik, penampilan bersih dan rapi, memakai seragam yang baik, ramah.
berperilaku sopan, menghargai orang lain, halus, jujur. Tugas saya, tugas kamu. Tugas ini dapat dibedakan menjadi murid dan guru. Di sini murid dan guru membuat analisis tugas yang bisa mereka lakukan dan yang bukan mereka lakukan. Contohnya, murid tugasnya belajar, mencoba, menghasilkan yang terbaik dari diri, bertanya, mengikuti peraturan, menjalankan keyakinan kelas, mendengarkan, memeriksa kembali tugas, peduli. Guru tugasnya mengajar, mendidik, memberi nilai, menjawab pertanyaan, mengatur kelas, menegakkan peraturan kelas atau sekolah, menjalankan keyakinan kelas, peduli, dan lain sebagainya. Bukan tugas murid menyakiti atau disakiti, mengeluh, merusak barang orang lain, melakukan tugas guru, dan sebagainya. Bukan tugas guru menyakiti atau disakiti, memaksa untuk belajar, merapikan barang murid, menyiapkan makanan murid, dan sebagainya. Demikian paparan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.